Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Augustin Nurita Krisartuti dari kelas 11 MIPA 8. Tak lupa, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini masih berkenan memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali di acara kali ini. Tentunya tak ketinggalan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, zaman sekarang ini arus globalisasi sudah tidak dapat dibendung lagi. Dengan derasnya arus globalisasi nampaknya membuat bangsa kita mengalami suatu krisis yang kompleks. Mungkin selama ini bangsa kita telah terlalu sibuk menghadapi berbagai masalah mulai dari bidang ekonomi, sosial, hingga bencana alam yang bertubi-tubi. Sehingga akhirnya membuat kita terlena dan melupakan salah satu masalah yang sangat fatal, yaitu mengenai turunnya moral dan etika bangsa yang tentunya akan memberikan dampak yang begitu buruk dalam keberlangsungan bangsa kita di masa yang akan datang. Nampaknya mudahnya kebiasaan bangsa lain yang masuk ke bangsa kita membuat perubahan yang cukup signifikan dalam perubahan bentuk perilaku dan gaya hidup. Namun sayangnya yang terjadi sekarang lebih mengacu kepada perubahan perilaku dan gaya hidup ke arah yang negatif. Generasi muda nampaknya tak lagi peduli dengan adanya norma yang berlaku dalam masyarakat. Mereka tak lagi peduli dengan apa yang dinamakan dengan sopan santun. Bahkan yang lebih parah, ketika seseorang begitu peduli dengan sopan dan santun dan menjunjung tinggi etika malah dikatakan sebagai sosok yang udik dan ketinggalan zaman. Tentunya banyak faktor yang mendorong generasi muda kita berperilaku seperti itu, seperti terlalu longgarnya pengetahuan ilmu agama, kurangnya keefektifan pembinaan moral dan etika, terlalu banyak bermain media sosial, dan terlalu banyak berdiam diri di rumah. Melihat beberapa problematika yang muncul tersebut, semakin lama semakin tak terbendung, maka sangat diapresiasi kepada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya adab dan etika sejak dini. Perlu diketahui, mengajarkan etika kepada anak sejak usia dini sangat penting, karena di usia mereka yang masih terbilang sangat muda mempunyai daya tangkap yang baik dan kuat. Mereka akan mencernanya dengan baik hingga usia mereka beranjak dewasa nanti, bahkan mungkin hingga lanjut usia. Dan juga nasihat yang ia terima akan menjadi bekal dan modal untuk kehidupan sehari-harinya kelak. Bahkan dalam perang sekalipun, Islam tetap mengajarkan umatnya untuk beradab dan beretika, antara lain tidak untuk membunuh orang tua, wanita, atau anak kecil. Jangan melakukan mutilasi. Jika harus membunuh, maka lakukanlah tanpa menyiksa dengan menebas lehernya. Jangan juga menebang pohon atau meruntuhkan bangunan, apalagi tempat ibadah. Beretika sejak dini dapat diajarkan dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, dengan membiasakan 4 kata penting yaitu tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan tentunya pembinaan mengenai pentingnya moral dan juga etika harus segera dilaksanakan semenjak dini dan dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga. Sehingga diharapkan kerjasama yang baik antara seluruh lapisan masyarakat tersebut benar-benar mampu mencetak generasi muda yang lebih baik dan menjunjung tinggi moral dan etika. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah singkat ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.